Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya yang belum selesai tentang amal-amal yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Jadi ada amal-amal yang kalau kita kerjakan, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Ya, rahmat ini perkara yang sangat penting. Hingga kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Tidak ada. Orang kalau ingin masuk surga dengan amalnya, tidak akan ada yang bisa masuk surga dengan amalnya. Hingga saya pun begitu, kata Nabi. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, dari sekian banyak amal yang menyebabkan kita mendapat rahmat, kita sudah bahas dua di antaranya. Pertama, mengucapkan salam ya ketika kita bertemu dengan saudara yang seiman, yang disebutkan di surat Al-An'am ayat 54, ya, mengucapkan salam. Yang kedua, membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, ya, disebutkan Allah di surat Al-An'am ayat 155, surat Al-Ankabut ayat 51, dan surat Al-A'raf ayat 204. Nah, ini sudah kita bahas ya. Dua di antara sekian amal yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Ya, satu mengucapkan salam, dua membaca, mempelajari Al-Quran, bahkan mendengar Al-Quran dibacakan. Sekarang kita lanjut yang berikut ya, yang menjadi sebab rahmat Allah itu turun, yaitu yang ketiga, memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu disebutkan di surat An-Naml ayat 46, ya, An-Naml 46. Apa kata Allah? Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Itu di bagian akhirnya itu ya. Kata Allah, kalaulah kamu beristighfar kepada Allah, pasti kamu diberinya rahmat. Jadi kata Allah begitu. Kalau kamu mau beristighfar, pasti Allah berikan rahmat. Jadi kalau istighfar ini Bapak Ibu, tentu orang ini berdosa. Karena istighfar itu karena kita berdosa. Ternyata rahmat Allah tidak menghalangi pendosa. Jadi orang yang berdosa pun masih bisa mendapat rahmat kalau dia mau istighfar. Itu kenapa Bapak Ibu, sifat Allah selalu bergabung antara Ghafurun dan Rahimun. Ya, selalu itu. Kalau Allah menyebutkan sifatnya Ghafur, pengampun, maka selalu diiringi dengan Rahim, penyayang. Apa maknanya itu? Ketika seorang hamba minta ampun, bukan hanya diampuni dosanya oleh Allah, diberikan rahmatnya. Itu makanya kata Nabi dalam hadis Bukhari diceritakan, ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Lalu dia bertanya, ada enggak orang yang paling alim di muka bumi ini, supaya dia bertanya kepada orang alim itu, masih ada enggak ampunan untuknya kalau dia mau bertobat. Oh, ada orang alim di sana, cobalah datangi dia, tanyalah kepadanya, masih ada enggak pintu taubatmu. Maka dia datang dan di tengah jalan mati. Mati di tengah jalan.
Maka kata Allah ke para malaikat setelah dihitung langkah kakinya, maka bawalah dia ke surga dengan rahmat saya, bukan dengan amalnya. Bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Kenapa? Karena dia menuju ampunan Allah. Itulah rahasianya Bapak Ibu ya. Kenapa setelah kata maghfirah itu selalu diiringi dengan kata jannah. Coba nanti Bapak Ibu baca di Ali Imran misalnya 133. Ya, Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan sorga. Sabiku ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Itu di Al-Hadid 21 juga begitu. Sering Bapak Ibu atau hampir semua kata maghfirah itu diiringi dengan sorga. Apa artinya itu? Orang kalau sudah dapat ampunan Allah pasti dapat rahmat, dan rahmat itu adalah sorga. Itulah kenapa kita kalau minta ampun selalu diiringi dengan rahmat. Rabbil firli warhamni. Begitu. Orang mati juga begitu doanya, kita doakan. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah itu artinya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mau beristighfar, maka rahmat Allah pasti turun. Itu makanya kata Nabi, saya ini pun punya hari malas. Ya kayak kita, ada hari malasnya Nabi, mager. Ya, Nabi itu ada magernya juga. Tapi kata Nabi, semalas-malasnya saya di hari itu, istighfar saya 70 kali setiap hari. Itu di hari yang paling malas. Ya, kalau ada Nabi paling malas, maka di hari itu istighfar Nabi 70 kali. Bayangkan di hari moodnya Nabi, kayak apa tuh istighfar banyaknya tuh. Nah makanya hari-hari kita nih Bapak Ibu, perbanyaklah lidah kita mengucapkan istighfar. Ya, kurang-kurangilah motota. Ya, ibu-ibu yang suka manuang-manuang dalam bau, kurang-kurangin lagi. Ya, tidak ada rahmat Allah begitu. Rahmat Allah itu kata Allah, kalau kamu banyak beristighfar, laula tastaghfirunallah, kalau kamu banyak beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, pasti Allah berikan rahmat. Itu makanya setiap kebaikan pun kita beristighfar juga Bapak Ibu. Bapak Ibu habis salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu buktinya bahwa memang kita harus membiasakan diri dalam istighfar hingga dalam kebaikan. Apalagi setelah bermaksiat. Ya, orang dalam kebaikan pun istighfar juga, apalagi dia habis berbuat maksiat. Jadi istighfar adalah sebab rahmat Allah. Maka Bapak Ibu, ya hari-hari kita jangan pernah tidak istighfar. Kalau Nabi contohkan minimal 70 kali setiap hari. Ya, kalau 70 kali, kalau salat 5 kali sehari kan yang 15 kali habis salat tuh. 15 kali habis salat kan tidak payah Pak. Astagfirullah kan tidak payah. Ya tergantung kita mengaturnya saja. Berbanyak istighfar. Nah yang keempat, yang menjadi sebab rahmat Allah itu turun, itu berbuat muhsin, berbuat ihsan namanya, berbuat baik. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-A'raf. Ya, Al-A'raf 56. Ya, Al-A'raf 56, baca di bagian akhirnya. Katalah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu teramat dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Ini kata Allah begitu. Jadi kata Allah, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun minal muhsinin, sangat dekat atau menghampiri orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ini Ibu bentuk kata sifat dari ihsan. Ihsan itu apa namanya itu infinitifnya, kata bendanya. Orangnya disebut muhsin. Ihsan ini bukan hanya berbuat baik, karena begini, berbuat baik itu ada yang wajar, yang standar, namanya adil. Tapi ada berbuat baik yang lebih dari yang standar, namanya ihsan. Itu makanya nanti Bapak Ibu baca di surat An-Nahl, ya di An-Nahl 90, ya An-Nahl 90,
Di situ ada tingkat kebaikan. Pertama namanya adil. Innallaha ya'muru bil adli. Adil namanya, proporsional, sebagaimana mestinya. Lalu ada ihsan namanya. Lebih dari yang seharusnya. Nah, yang dijanjikan rahmat Allah bukan adil, tapi muhsinin. Ihsan ini Ibu, bisa dalam ibadah, bisa dalam muamalah, bisa dalam maaf. Ihsan dalam ibadah artinya berbuat lebih dari yang dituntut Allah. Karena begini, yang dituntut Allah dari kita hanya 4. Salat 5 waktu, sehari semalam 17 rakaat. Itu dituntut Allah wajib. Lalu puasa di bulan Ramadan 1 bulan, itu wajib. Dan zakat kalau hartanya cukup, dan haji kalau mampu. Hanya itu yang dituntut Allah dari kita. Maka kalau ada Bapak Ibu melaksanakan salat sunat di luar yang 5 tadi, lebih dari yang 17 rakaat tadi, maka itu baru namanya ihsan. Jadi begitu ya. Jadi ihsan itu artinya melebihi dari apa yang dituntut. Dan itulah sumber atau sebab rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan amal sunat, itu rahmat Allah di situ. Semakin banyak mengerjakan amal sunat, semakin dekatlah orang dengan rahmat Allah. Karena kata Allah begitu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu makanya amal sunat ini jauh lebih banyak dari amal wajib. Kalau puasa yang wajib 30 hari 1 bulan, yang sunat banyak, bahkan bisa setengah tahun yang sunat itu. Puasa Daud namanya. Kalau Bapak Ibu berzakat terbatas 2,5%, itu pun sekali setahun, itu pun hartanya dibatasi pula jenisnya. Kalau infak, sedekah, tidak ada batas. Tidak ada batas jumlah, batas waktu, batas orang, batas apa, ya, batas tempat. Kenapa yang sunat lebih banyak dari yang wajib? Supaya kita mendapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu didapatkan lewat ihsan. Ada ihsan dalam muamalah. Bagaimana ihsan dalam muamalah? Memberi lebih banyak dari yang mesti diberi, mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil, itu ihsan. Ibu kalau belanja misalnya, Pak, bara timun sekantong 3.000 Ibu, Ibu bayar 5.000. Itu ihsan dan itu rahmat Allah. Jadi Ibu jangan biasa-biasa magu-agu barang kalau belanja. Ya, orang magu-agu itu jauh dari rahmat Allah. Ya, orang magu itu tidak ihsan namanya. Tadi Ibu kepada sekantong Pak 3.000, 25 ya. 25 itu tidak ihsan itu. Tidak. Iya, yang ihsan itu Ibu lebihkan dari yang seharusnya. Kalau dia katakan 3.000, bayar 5.000, tidak usah kembalikan Pak, sudahlah, ambillah. Dan itu rahmat Allah, memang begitu. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu hampir dekat sekali dengan orang yang ihsan tadi. Ya, Ibu kalau pasang misalnya Gojek, ya kan, Gojek 8.000, Ibu bayar 10.000. Jangan minta pula kembalian 2.000 itu. Kadang deh ibu-ibu tunggu sampai panjang tukang ojek tu mencari balikan 2.000 itu. Wah, deh Bu, maaf Bu ya, tak ada peti pas Bu. Tak ada loh cik Bu tu. Kau senyum. Tak ada pembalian 2.000 Ibu. Cari dulu tu lah apa wajah tukang dulu. Ibu suruh bawa salah bawa lah Pak Nabal. Membiasakan begitu Ibu, biasakan kita melebihkan dari yang mestinya kita beri. Itu perilaku itu tuh perilaku yang sangat dicintai Allah. Itu makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Biasakan begitu. Ibu kalau belanja yang tak patut diago jangan Ibu ago aja. Kalau Ibu beli baju ratusan ribu mungkin ditawar tidak apa-apalah. Tapi beli lidi-lidi, beli bayam, ya, beli timun, itu tidak patut Ibu tawar itu. Lagian bukan orang kaya juga tuh yang jualan itu. Ibu belanja di mall, di supermarket, di swalayan, itu orang kaya yang punya tuh Ibu. Tak pernah Ibu tawar. Tak pernah Ibu menawar barang di swalayan tuh, di supermarket. Tak. Pada orang kaya punya tuh. Kenapa Ibu?
enteng aja mengeluarkan duit tanpa ada tawar-menawar di sana. Kenapa untuk orang yang hanya mencari sesuap nasi, ibu tak mau berbuat ihsan? Ya, ya kalaupun tak akan ibu lebihkan, tak usah tawar. Ya kalau 1.000, 2.000 pun tak apa-apa. Biarlah. Ibu tahu nih, ikut timun kuah bisa 3, misalnya kan bisa 2, 5. Yang kecilnya ya 3.000 cik pak bu. Bisa 2 bungkui 5.000, bisa mana? Tapi ibu bayar sajalah, kalau bisa lebihkan. Itu sedekah, apa yang ihsan namanya itu. Biasakan begitu. Ya, misalnya bapak-bapak, ibu kapai ke pasar. Pak, mau pergi pasar, Pak, lanjut. Yo, para pelalu piti ibu 1 juta. Aku 2 juta, buat. Itu bapak yang ihsan namanya. Ihsan itu lebih dari yang diminta. Begitu ya. Jadi kalau ibu minta 1 juta, kasih 2 juta. Begitulah ihsan. Dan itu rahmat Allah. Ibu-ibu begitu pula yang ihsan. Ibu kalau pakai pasar, tanya dia pak pasar ibu, yuk, aku piti 1 juta, siapa? Kecil ibu deh banyak, bapak muatui saya lah. Jadi sado yang dahulu dia ambil, ibu kau pak, sado yang dahulunya elok pak, tak ada basuh-basuh ya. Biasakanlah ihsan tu pak. Jadi ihsan itu ya mengambil lebih sedikit, memberi lebih banyak. Dan itu rahmat Allah di situ. Ya memang begitulah janji Allah. Rahmat Allah dekat pada orang yang muhsinin. Dalam maaf, bagaimana ihsan dalam maaf? Idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Kalau engkau ingin ihsan dalam maaf, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ibu difitnah orang, dicemarkan nama baiknya, kasih dia hadiah, belikan motor, belikan mobil, itu. Kalau lapor ke polisi, ndak ihsan namanya itu. Dipenjarakan orang tu ndak ihsan namanya itu. Dan rahmat Allah ndak akan datang ke orang begitu. Karena rahmat Allah kepada yang muhsinin. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah Bapak Ibu ya difitnah Aisyah berselingkuh. Ya sampai rumah tangga Aisyah dengan Nabi itu goncang karena isu perselingkuhan. Yang membuat isu selingkuh itu namanya Mistah. Mistah, dan Mistah ini oleh Abu Bakar dikasih BLT tiap bulan. Dikasih BLT tiap bulan Pak, Mistah ini. Itu disebut dengan ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan. Tidak banyak orang bisa melakukan itu. Tidak banyak. Bicaranya, teorinya aja yang gampang nih. Ya. Orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan. Tapi janji Allah begitu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau memang dia orang yang muhsin, dipastikan rahmat Allah dekat kepada mereka. Nah, nanti Bapak baca lagi di surat Al-Isra, ya ayat 7 dan 8 tuh. Ya, Al-Isra 7 dan 8. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'ta falaha. Kalau kamu berbuat ihsan, maka kamu berbuat ihsan untuk dirimu. Di ayat yang ke-8, ayat yang ke-8-nya itu Al-Isra, asa rabbukum ayyarhamakum. Bila kamu berbuat ihsan, Allah pasti memberikan rahmatnya kepadamu. Begitu? Yakinlah Bapak Ibu itu dengan janji Allah. Nah, maka berupayalah kita untuk senantiasa berlaku ihsan. Ya. Bapak Ibu kalau misalnya kita mau belok, ya toh, nampak orang mau kabal membelok, awak jalan, stop awak dulu, berhentilah awak dulu sebentar, kasih dia jalan, biarlah kita di belakang dia, gitu tuh. Orang yang di belakang orang itu namanya ihsan, karena dia mendahulukan orang. Ikulah jalan kawan lah bagi kode lah lampu setengah ledu tak tagak lama di tikungan tu awak lewat. Ini memang begitulah ihsan tu, dan itu dicintai Allah. Bapak Ibu saya karena orang tak beragama, Ibu saya lihat di Jepang, Ibu di apa di media sosial. Di Jepang tu Ibu, kalau ada orang tagak kamu barang, auto ko langsung berhenti sih, Ibu. Betul orang tu, tak beragama orang bisa begitu, Ibu. Kau nampak orang tagak ke menyeberang tuh, ini mobil yang akan lewat tidak perlu di stop otomatis saja mereka. Kadang ngasih lewat orang yang pejalan kaki untuk penyeberang tadi. Kita tidak sudah begitu indahnya agama kita mengajarkan
ihsan ini tidak pernah ada. Itu kok kecelakaan di jalan tuh banyak di negara awak. Ibu itu tak ihsan. Perilaku ihsan kok tidak ada awak di jalan. Awak nyodolu, egois, tidak mau mendahulukan orang. Perhatikanlah ibu tuh. Kalau makanya di tikung-tikungan tuh rentan macet tuh ibu. Kenapa macet? Karena egois. Tidak ada ihsan yang ditunjukkan dalam kehidupan awak. Ya. Makanya kalau antri makanan awak kok paling susah Pak. Kalau antri makanan tuh berdasak-dasak tuh Pak. Perhatikan tak? Kenapa? Karena orang tidak ada yang ihsan. Kenapa antri makan tuh berdesak-desak? Karena yang di depan tidak ihsan. Kalau ihsan yang di depan tuh, misalnya tagak di mungkunya dulu mengambil makanan, yang diambilnya kantang jo kacang saja, yang daging untuk di belakang. Aku yakin ke belakang orang satu itu. Kenapa tak betul loh ibu? Kalau awak dulu tagak di mungkus sadonya masuk, yang di belakang tinggal kacangnya kantang saja. Perhatikan tak? Apa ibu kalau pergi balik sore dia dapat sambal deh. Aduh sambal dapat dia tinggal dadak-dadak semikul itu. Ya, karena orang di depan nak memikirkan orang belakangan. Karena perilaku ihsan ni memang tak mudah ibu. Tapi itu perlu dilatih awak menjadi orang ihsan. Ya, tak? Di pengajian pun saya nampak perangai ibu-ibu tu. Iku jadi orang tagak terlambik banyak atau payah tampik. Ini ibu kok lapang tampiknya tak mangkarinya. Apa salahnya tagak awak bergeser awak panggil ibu sekolah lapangan. Tidak. Padahal mati ibu kok nggak terlambik di ibu orang nggak bergeser. Tidak ada ihsan seperti Allah. Memang perilaku ihsan itu indah ibu. Itu makanya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang muhsinin. Begitu ya. 4. Yang kelima, ihsan itu sebabnya adalah takwa. Disebutkan di surat Yasin ayat 45. Apa kata Allah di Yasin 45? Wa iza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kamu ya terhadap apa yang di depan kamu dan di belakang kamu. Ya maksudnya terhadap ya perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Kalau kamu bertakwa pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. Takwa ini ibu sederhananya menjaga diri dari aturan Allah. Itu yang takwa. Yang disuruh kita kerjakan, yang dilarang kita stop. Selama hidup kita begitu pasti Allah berikan rahmatnya. Tidak mungkin Bapak Ibu orang kalau tidak bertakwa akan dapat rahmat itu mustahil. Mustahil. Ya. Itu makanya kata Nabi apa salah satu hadisnya? Jauhi bohong. Gitu ya. Di awal hadis itu iyyakum bisiddiqi. Jujurlah kata Allah. Jujurlah. Kenapa? Karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Begitu kata Nabi. Jauhi bohong, iyyakum wal kazib. Jauhi bohong. Kenapa? Innal kazib yahdi ilal fujur. Karena bohong itu membawa pada kecelakaan. Dan kecelakaan itu neraka. Itu satu itu. Tidak mungkin orang kalau bertakwa hidupnya celaka. Tidak mungkin orang kalau bermaksiat hidupnya akan dapat rahmat. Itu aja loh. Orang kalau berbohong ibu, berbohong saja satu kesalahannya, hidupnya tidak akan tenang tuh ibu. Orang kalau suka berbohong itu biasanya ya darahnya itu tidak stabil, penyakitnya banyak. Itu satu baru tuh. Kalau kita tidak bertakwa, maka takwa itulah yang menjadi sebab kita mendapat rahmat. Tidak mungkin orang kalau tidak menjaga diri dari aturan itu hidupnya akan selamat, tidak mungkin. Ibu, bapak kendaraan aja lah. Orang yang bertakwa, dia mematuhi aturan-aturan di jalan. Nah, kau tidak boleh berhenti, kau tidak boleh membelok, kau harus stop di situ. Kalau dia takwa di jalan, mengikuti aturan jalan, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Yang celaka itu ibu karena dia membangkang pada aturan. Ibu bapak kalau dikasih tahu dokter, Pak tolong ini begini, ibu langgar tuh. Kamu penyakit. Ya walaupun kalau kematian tidak ada lurus saja penyakit. Tapi kalau dilanggar aturan pasti bermasalah.
Tak ada hendaknya no. Itu makanya rahmat Allah akan diturunkan bagi mereka yang bertakwa. Ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Nah, yang keenam, yang sampai sini dulu yang keenam, karena ada 15 nih. Nah, berarti ada 9 lagi, panjang lagi. Yang keenam, sebab rahmat itu mendamaikan orang yang bertengkar atau bermusuhan. Coba nanti baru baca di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ya, Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah saudaramu jika mereka bersengketa. Jika kamu mendamaikan mereka, pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, memang ya kita tidak boleh bersengketa lebih dari 3 hari. Aturannya begitu. Kata Nabi, la yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal seseorang tidak berdamai lebih dari 3 hari. Jadi Bapak Ibu kalau sakit hati, marah, tersinggung, boleh tidak menegur 3 hari paling lama. Itu makanya kata Nabi, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu sorga dibuka Allah setiap hari Senin, hari Kamis. Jadi hari Senin, hari Kamis pintu sorga dibuka Allah. Lalu diampuni Allah dosa orang beriman, diterima amalnya, kecuali ada 2 manusia yang tidak diterima amalnya, tidak diampuni dosanya, tidak dibukakan pintu surganya. Salah satunya kata Nabi, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak mau berdamai di hari itu. Jadi hari Kamis, hari Senin kalau ada orang tidak mau berdamai, maka dosanya tidak diampuni, amalnya ditolak semua. Gitu. Itu makanya Senin Kamis itu hari wajib damai. Dengan siapa saja? Hari wajib damai. Ya. Bahkan dengan pasangan begitu juga. Bapak Ibu kalau bertengkar suami istri boleh tidak tegur sapa di rumah tuh. Sampai Kamis malam. Ya, nah, Kamis malam tu damai. Ya, Jumat pagi bertengkar lah balik. Tak apa-apa. Kalau berkosan damai lah balik. Ya, tak apa-apa, silakan aja. Ya, kalau bertengkar tu biasa aja. Jangan ibu kira suami istri tak ada yang bertengkar, mana ada anak bertengkar. Nabi pun dengan istri beliau bertengkar sih tidak, tapi pasti ada ya ketidakharmonisan di waktu tertentu. Itu makanya Nabi disuruh menceraikan istri beliau. Ya, di surat Al-Ahzab ayat 28 itu Allah suruh ceraikan istrimu. Allah suruh tuh Nabi menceraikan istri beliau. Kenapa? Karena istri Nabi ini pernah membuat dada Nabi sesak. Ya, minta ameh panjang. Nabi datangnya mogok sadonya. Awak pulangnya antuk, sebab pulangnya antuk saya. Itu awak kalau dapat orang rumah macam tu, Pak tu sasak daduk tu, Pak. Awak pulangnya antuk saya, Pak. Encik-encik je, Pak. Kata Allah ceraikan mereka. Ceraikan. Berarti kan ada masa-masa tidak harmoninya Nabi dengan istrinya tu. Biasa aja tu, Pak Ibu. Tapi Ibu kalau bercakap je suami, apa bercakap je istri, Kamis malam tu damai dah dulu. Buat acara berdamai dah Kamis tu. Berikut Jumaat ikut ulang lah balik. Begitu. Senin damai lah balik. Nah, 3 hari batasnya tu. Kalau lebih 3 hari, semua amalnya ditolak. Dosanya ada diampuni. Nah, cara berdamai, kata Nabi, wa khairuhuma mayyabda'u bisalam. Siapa yang pertama mengucapkan salam, itulah yang hendak berdamai dan dia mendapat rahmat Allah. Karena dia hendak berdamai. Jadi yang berdamai itu saya yang mulai mengucapkan salam. Jadi kalau apa ibu bercakap di rumah, siapa yang mulai mengucapkan salam? Biasanya Pak mulai itu. Jarang-jarang ibu mulainya, jarang. Ibu kami sapu pun tak jantuk, saya kata itu. Biasanya Pak yang mulai itu. Nah kalau Pak lah mulai, ibu jawab lah. Ini kadang-kadang begitu tu ibu. Nyo kalau kami ku ibu kalau ingin berdamai, kami tak minta maaf ke ibu tu. Jarang-jarang. Jarang apa aku nemu tangan bu, maafkan saya tak. Saya pun tak begitu juga. Ya. Cuman kami ingin berdamai, caranya banyak. Banyak caranya. Ya misal kami bertanya ke ibu, pertanyaan kau tak penting. Tapi bertanya tu berdamai. Masak bu, itu minta damai. Kami tahu ibu lah masak.
tapi cara berdamai. Kan ibu sentiang jawabnya, tu tungguk di meja tu, dah nampak? Tu tak mau dah. Ibu, alah pak, kau makan apa lain? Kamu sambil nasi, tu tandalah tak berdamai. Itulah ibu. Jangan sampai lamuan tak berdamai ke ibu. Nah tapi ini, kalau ada orang susah berdamai, berdamai itu payah, maka perlu mediator. Perlu mediator. Ada suami istri ini payah berdamainya ibu. Dan saya sering jadi mediator orang suami istri bertengkar. Sering. Ya katanya percaya kamu kan, Ustaz tolonglah Ustaz. Alah, di mana pertemuannya? Sering tuh ibu. Ada yang bisa berdamaikan, dan tidak bisa. Kalau ada ibuku yang tangka, karyamu, tidak bisa berdamai lah. Aja leh. Tapi suaminya mau berdamai, istri tidak mau. Jadi pernah apa ibu? Ya, jadi bapak wacuk ke Jakarta, nyo bisnis ke Jakarta. Kironya lah buka cabangnya situ ibu. Apa? Dah tanggung ibu kalau ya. Sampai tidak mau mediasi, ibu pun tidak mau tetap juga hendak bercerai. Tidak mau dia berdamai. Ya kalau tidak mau berdamai apa boleh buat. Tapi bapak ibu, ya kalau ada orang yang susah berdamai sendiri, kita tawarilah sebagai mediator. Yang menjadi mediator orang berdamai itu kata Allah diwajibkan dapat rahmat. Itu hebatnya ibu. Jadi kalau ada tetangga ibu dah akur, ibu tetangga aja orang tu, ibu mediasi lah orang tu supaya berdamai. Ya tak? Karena kata Allah begitu, fa aslihu baina akhawaikum, damaikan saudaramu yang tidak akur. Kalau kamu mendamaikan saudaramu yang bertengkar, la'alakum turhamun, pasti Allah berikan kamu rahmatnya. Jadi mediator itu amal besar Bapak Ibu. Karena ada orang yang memang sama-sama egois. Ya biasa ibu orang kalau sama-sama level, sama-sama kayu itu susah mendamaikannya itu. Atau sama-sama tinggi jabatannya, pangkatnya, itu beda tuh. Nah perlu kita jadi mediator. Itu makanya suami istri kalau bertengkar, nanti Bapak Ibu baca di surat An-Nisa 35, An-Nisa 35 ya. Kalau suami istri mentok pertengkarannya, tidak ada lagi penyelesaiannya, mentok dia, ya. Suami ego, istri ego, wah ini putusannya kayaknya mau bercerai nih. Maka kata Allah, fab'asu hakaman min alihi, carilah mediator dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Itu perintah Allah begitu. Fab'asu hakaman, cari mediator. Perintah Allah begitu. Kalau terjadi pertengkaran, mentok, deadlock, tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan, maka terakhir cari hakim, cari mediator, orang bijak. Ya. Artinya tidak boleh kita bercerai, apalagi kemudian menjadi musuh setelah itu tidak boleh. Maka perlu ada orang-orang bijak yang kita utus untuk yang menjadi penengah. Itu. Jadi penengah ini penting. Dan ibu bapak kalau diminta orang jadi penengah, segera, karena rahmat Allah bagi yang menengahi pertengkaran. Jadi pendamai, jadi juru damai itu ibu itu masalah. Itu kayak Pak Yusuf Kala mendamaikan Aceh dengan Indonesia, mendamaikan itu apa itu Poso Kristen. Masalah itu ibu. Yang menjadi juru damai itu amalnya besar. Janji Allah kalau kamu mendamaikan saudaramu yang bertengkar, la'allakum turhamun. Jadi dulu kadang-kadang dusana, ada orang di dusana, ibu sumui duit tak berdamai. Dia dusana, badik kakak. Ya, bahkan saya jamaah saya ada tuh masalah haratu pusako. Ya, kalau iko membuat yang iko tukang lading tanaman tuh, norambah tanaman tuh. Iko lo membuat yang iko lo tukang rambah tanaman tuh, singgung dan sawah aku jadi akur nggak aja tuh. Ya kan kalau kecewa kan beyoyo kan. Yang tahun kini si anu, tahun besok si anu, tahun besok si anu. Nah makanya Bapak Ibu, apalagi yang dusana yang saudara kandung tuh. Mediasi lah. Ya, jadilah kita mediator untuk mereka berdamai, karena bagi sang mediator Allah jamin rahmat Allah. Betul. Itu baru 6 Bapak Ibu ya, dari 15 nih sebab rahmat Allah turun.
Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa selesaikan. Ada 9 lagi nih. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Enggak? Kalau enggak, ya kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.